Bismillah. Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita belajar bersama membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan membaca adab Al-Quran yang mengajarkan tentang bagaimana cara transaksi utang piutang yang ideal. Perlu diperhatikan di sini bahwa kita tidak membahas Al-Quran memotivasi orang berutang. Ini pasti salah paham. Namun yang kita bahas adalah bagaimana Al-Quran mengajarkan adab ketika orang melakukan transaksi utang. Dan itu berbeda ya. Memotivasi utang berarti Al-Quran mendorong orang untuk berutang. Dan kita tidak membahas itu. Tapi yang kita bahas adalah ada orang yang melakukan transaksi utang piutang, kemudian Al-Quran memberikan beberapa aturan dan adab untuk diperhatikan. Adab transaksi utang piutang dalam Al-Quran membuktikan bahwa syariat sangat perhati. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Nah, kita baca satu quote di sini ya. Adab transaksi utang piutang dalam Al-Quran membuktikan bahwasannya syariat sangat memperhatikan terhadap prinsip aman konflik ketika bermuamalah. Karena tujuan besar adanya adab dan aturan dalam muamalah adalah dalam rangka untuk menghindari potensi konflik di antara Bani Adam. Sehingga kenapa Islam memberikan batasan, tidak boleh riba, tidak boleh gharar, tidak boleh aneka transaksi yang haram yang lainnya. Satu tujuan terbesarnya dalam rangka untuk menghindari konflik di tengah masyarakat. Dan Al-Quran mengajarkan berbagai macam adab agar kita perhatikan secara maksimal. Karena kesempurnaan jelas ada pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang bertanya kepada Aisyah mengenai seperti apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha memberikan jawaban, "Ala taqra'ul Qur'an?" Kamu baca Quran enggak? Kemudian orang itu mengatakan, "Iya, saya baca Quran." Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seisi Quran. Sehingga kalau kita melihat berbagai macam aturan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, kemudian kita melihat bagaimana adab-adab yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, seperti itulah gambaran sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita coba baca. Selain mengajarkan panduan bagi orang yang melakukan transaksi utang piutang agar tidak terjebak dalam riba, syariat juga mengajarkan beberapa adab umum untuk kepentingan keamanan transaksi utang dan menghindari setiap potensi sengketa di belakang. Jadi Al-Quran dalam membahas masalah utang piutang tidak hanya yang berkaitan dengan riba, tapi Quran juga mengajarkan beberapa adab umum untuk kepentingan keamanan transaksi utang dan menghindari setiap potensi sengketa di belakang. Berikut beberapa adab yang disebutkan dalam Al-Quran terkait utang piutang.
Yang pertama, mencatat transaksi utang piutang. Allah ajarkan dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuhu, maka catatlah. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaknya di antara kalian ada tukang catat dan mencatatnya dengan prinsip al-adl, dengan prinsip mengedepankan kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalau terjadi transaksi utang piutang, lakukan pencatatan dan wujudkan tukang catat. Sehingga ada orang yang secara khusus perlu belajar untuk mencatat transaksi utang piutang. Makanya Allah katakan di sini, wal yaktub bainakum katib. Sediakan seorang katib. Katib artinya tukang catat. Sehingga fungsi atau perintah untuk mencatat utang tidak berfungsi kalau tukang catatnya nggak ada. Berarti ketika ada perintah catatlah utang, kita perlu mewujudkan orang yang bisa mencatat utang. Maka perintah dan pelaksananya dua-duanya diwujudkan. Ya. Kita ulang di sini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di situ ada perintah mencatat utang. Perintah mencatat utang. Berarti di saat yang sama harus ada apa? Harus ada orang yang bisa mencatat utang. Maka di sini berarti harus ada orang yang bisa mencatat utang. Perintah ini tidak akan berfungsi kalau yang kedua nggak ada. Nggak ada yang bisa nyatat. Dan di masa silam, yang namanya orang yang mencatat atau orang yang bisa menulis itu sedikit. Terhitung sedikit dan langka. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan orang mereka tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga Rasulullah SAW yang disebut oleh Allah sebagai Rasul yang diutus di tengah umat, di tengah orang Arab. Walladzi ba'atha, Allah berfirman, Walladzi ba'atha fil ummiyin. Dialah zat yang telah mengutus di tengah orang-orang ummiyun, yaitu orang Arab. Di mana orang Arab disebut sebagai orang yang ummi karena mereka punya ciri tidak bisa membaca dan menulis. Baik. Sehingga ayat ini berisi perintah untuk mencatat setiap akad utang piutang. Lalu perintah di sini apakah hukumnya wajib ataukah anjuran? Bisa jadi hukumnya wajib, bisa juga hukumnya anjuran. Mengingat adanya kebutuhan besar untuk mencatatnya. Jika tidak dicatat, mudah terjadi kesalahan, mudah lupa, berpotensi terjadi sengketa, dan semua dampak buruk yang lainnya. Maka menurut Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa mengenai hukum mencatat utang, hukum mencatat utang, ada dua, ada hukumnya anjuran. Dan para ulama mengatakan ini hukum asal. Pada asalnya mencatat utang itu sifatnya hanya anjuran. Tapi bisa pada keadaan wajib, bisa menjadi wajib jika ada ada tuntutan untuk dicatat. Ada alasan ini harus dicatat. Kenapa? Karena kalau tidak berpotensi terjadi sengketa. Dan kita tidak boleh melakukan perbuatan, sengaja melakukan perbuatan yang mengarah kepada potensi sengketa. Kalau kamu melakukannya, ini pasti bikin berantem. Bikin ribut. Bikin ketegangan di antara masyarakat.
Terus boleh nggak kita tetap melakukannya? Nggak boleh. Kalau sudah tahu itu akan bikin ribut, bikin berantem, bikin ketegangan di tengah masyarakat, ya jangan dilakukan. Kita tidak boleh secara sengaja melakukan perbuatan yang berpotensi menghasilkan sengketa. Baik. Dan itu dijadikan alasan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah untuk mengatakan bahwa mencatat utang ada yang hukumnya wajib ketika di situ berpotensi terjadinya pelanggaran atau berpotensi terjadinya sengketa di antara pelaku akad. Kita lanjutkan. Al-Qurtubi kemudian menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang hukum mencatat transaksi utang piutang. Mengatakan mencatat transaksi utang piutang hukumnya wajib. Ini adalah pendapat At-Tabari dan kesimpulan yang bisa kita pahami dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ini ulama tabi'in dan beliau salah satu di antara ahli tafsir. Maka namanya sering disebutkan dalam tafsir Al-Quran. Pendapat yang kedua, mencatat transaksi utang, ini kurang ya, mencatat transaksi utang, hukumnya anjuran. Dan ini merupakan pendapat, dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan alasan bahwa perintah mencatat dalam ayat ini mansukh, terhapus dengan firman Allah Ta'ala, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah. Jika ada orang yang memberikan amanah kepada kalian, maka orang yang diberi amanah hendaknya dia tunaikan amanah itu. Yaitu dengan cara salah satunya orang yang mendapatkan utang, dia tunaikan utang itu dengan cara dia selesaikan utang itu. Kemudian, tujuan besar mencatat transaksi utang adalah untuk mengamankan transaksi tersebut, transaksi utang piutang, mencegah terjadinya sengketa dan keraguan. Ini semua kembali kepada pertimbangan kebutuhan. Karena itu boleh saja tidak mencatatnya karena tidak dibutuhkan. Atau di sini karena alasan tidak dibutuhkan. Di sini saya sebut karena kebutuhan, mungkin Anda bisa lengkapi. Ya. Karena tidak dibutuhkan. Sehingga kalau tidak dibutuhkan, misalnya nilainya kecil dan terlalu repot jika harus dicatat, atau Anda cukup percaya dengan ucapan beliau karena tetangga dekat atau teman akrab, lalu utangnya utang yang tidak terlalu besar, insya Allah tidak masalah jika tidak dilakukan pencatatan. Baik, ini adab yang pertama terkait utang yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu melakukan pencatatan. Yang kedua, menghadirkan saksi. Saksi memiliki peran besar dalam transaksi yang mudah dilupakan pelakunya. Dalam transaksi yang mudah dilupakan pelakunya. Karena ada transaksi yang tidak mudah dilupakan, ada transaksi yang mudah dilupakan. Transaksi yang mudah dilupakan itu apa? Utang. Ya. Terutama yang mendapatkan utang. Senengannya lali. Bisa lali, bisa ngelali. Sama atau beda, Pak? Beda. Kalau lupa itu bisa jadi proses normal, tapi kalau ngelali, ya, sengaja melupakan. Baik, jadi sebenarnya orang ini sudah tahu dia, sudah ingat, tapi sengaja melupakan. Iya, Bang, masa saya punya utang ke kamu sih? Kok saya nggak percaya? Buktinya mana? Saya kok ragu. Nah. Jadi bagi orang yang berutang, dia mudah untuk melupakan, tapi bagi yang memberi utang, susah untuk melupakan. Masya Allah ya, duit 100 juta kok dilupakan. Tapi bagi yang menerima, lupakanlah. Bahkan fungsi catatan utang adalah sebagai saksi dari transaksi. Jadi catatan itu sendiri berfungsi sebagai saksi. Ketika Allah menjelaskan tentang adab utang, Allah mengajarkan agar menghadirkan saksi. Allah berfirman, "Wastashhidu syahidaini mir rijalikum."
Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asy-syuhada'u ila idza ma du'u wastashhidu syahidaini min rijalikum. Persaksikanlah transaksi utang itu dengan menghadirkan 2 orang saksi dari lelaki di antara kamu. Fa illam yakuna rajulain, kalau tidak ada 2 lelaki. Ya. Karena saksi itu minimal apa? 2. Saksi minimal 2. Fa illam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau enggak ada 2 lelaki, maka boleh persaksian itu dilakukan dengan seorang lelaki dan 2 wanita. Jadinya 3 orang. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Karena bisa jadi wanita ini yang satu lupa lalu diingatkan oleh temannya. Ya. Dan kemudian Allah sebutkan mimman tardawna minasyuhada, yaitu saksi yang kamu ridhoi. Nah, ini salah satu di antara syarat penting saksi dalam muamalah. Syarat saksi dalam muamalah, kita bicara dalam muamalah ya. Syarat saksi dalam muamalah, kata Allah, mimman tardawna minasyuhada. Mimman tardawna minasyuhada. Saksi yang kalian ridhoi. Artinya kalian ridho, rela untuk menjadikan si A ini jadi saksi. Ini itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga kalau dalam transaksi, yang transaksi itu nilainya gede, kemudian ini bisa berpotensi terjadi sengketa. Mungkin saksi yang dihadirkan, jangan preman. Saksi yang dihadirkan bisa jadi orang tokoh masyarakat di situ. Misalnya seorang ustadz. Atau biasanya ya, kalau di kampung itu Pak Dukuh. Jadi A sama B melakukan transaksi jual beli tanah. Jabatan di Indonesia yang seumur hidup itu kan Pak Dukuh ya. Pak Dukuh itu seumur hidup. Ya. Jadi A sama B melakukan transaksi jual beli tanah. Ketika mereka melakukan transaksi jual beli tanah, biasanya yang dihadirkan minimal itu kelas RW. Kalau tidak ada ya minimal RT atau Pak Dukuh. Pak Dukuh RW RT. Nah itu sebenarnya praktek ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, mimman tardawna minasyuhada. Kenapa yang nggak jadi saksi pembantu rumahnya si A, si B? Ya, pembantu kurang berkelas. Dalam arti, kalau ini terjadi sengketa, dia bicara, orang tidak percaya. Terjadi sengketa, kemudian siapa saksinya? Kemarin waktu transaksi yang jadi saksi adalah misalnya Painem. Hadirkan Painem. Orangnya sudah sepuh, ya sudah tua. Kadang kalau bicara nggak jelas. Kemudian orangnya pemalu. Disuruh bicara di depan umum banyak orang. Sekarang Painem yang jadi saksi. Ya bisa jadi dia gemeteran. Ketika dia bicara, suaranya jadi tambah nggak jelas. Ini orang yang secara mental kurang begitu kuat dan secara status sosial kurang begitu dilihat di mata masyarakat, maka kalau jadi saksi bisa jadi nilainya sangat lemah. Atau aja yang jadi saksi Pak Ijo. Hadirkan Pak Ijo. Ayo Pak Ijo ini tukang ngapusi. Pak Ijo itu sukanya berbohong, suka berdusta. Dijadikan saksi. Ya sudah kalau begitu mukidi aja. Mukidi preman ya. Jadi mimman tardawna minasyuhada, jadikan saksi orang yang kalian ridhoi. Ini sebenarnya sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Makanya
Mereka kalau transaksinya gede biasanya menghadirkan Pak Duko, menghadirkan Pak RW, menghadirkan minimal Pak RT dalam rangka untuk jadi saksi. Baik, saksi itu bertingkat jamaah. Saksi itu bertingkat. Ya. Untuk saksi yang paling berat, tingkatan saksi yang paling berat itu persaksian zina. Ini berapa? 4. Ya. Arba'ata syuhada, 4 saksi. Harus ada 4 saksi. 4 saksi mereka hadir dalam waktu yang sama, di kejadian yang tempatnya sama, dan mereka melihat bersamaan. Coba, kira-kira memungkinkan nggak itu dilakukan? Ya. Jadi ada orang berzina, disaksikan 4 orang, itu hampir mustahil. Makanya ada keterangan yang disampaikan oleh sebagian ulama, tidak ada hukuman had zina yang ditegakkan karena persaksian, itu tidak ada dalam sejarah Islam. Karena hampir tidak mungkin itu bisa dilakukan. Coba, 4 orang melihat bersama kejadian itu dalam waktu yang sama, di tempat yang sama. Dan dia melihat hubungan badan itu, ya, kemaluan dimasukkan ke kemaluan. Hampir mustahil itu bisa dilakukan. Makanya tidak ada dalam sejarah Islam hukuman had zina itu ditegakkan dari persaksian. Yang ada itu jadi aturannya ada, tapi dalam prakteknya di masyarakat tidak semuanya terpenuhi. Pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada salah satu orang yang dilaporkan berzina. Akhirnya yang lapor ini diminta oleh Umar, datangkan 4 saksi. Datangkan teman-temanmu yang jumlahnya jadi 4. Dia datangkan. Kumpullah 4 orang. 3 mengatakan, saya bersaksi fulan berzina. Yang satu orang mengatakan, saya nggak berani untuk bersaksi itu. Cuman saya melihat kejadian yang nggak pantas untuk saya ceritakan. Ya, menurutku orang ini telah melakukan tindakan nggak pantas. Jadi yang satu ini tidak melihat kejadian perzinaan, tapi dia hanya melihat lelaki dan wanita berdua masuk kamar gitu aja. Nah, dia kan nggak tahu di dalam kamar tuh ngapain, apa masak bareng ya, atau main dakon atau apa. Nah, dia nggak memastikan. Tapi yang 3 ini berani mengatakan berzina. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta 3 orang ini, cabut persaksian kalian. Cabut tuduhan kalian. Mereka tidak mau, tidak. Cabut, kalau tidak, tak cambuk kalian sebagai orang yang menuduh berzina. Malah dicambuk yang menuduh berzina. Karena tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Cambukannya berapa? Hukuman hadnya berapa? Yang disebut dengan haddul qadhaf. Hukuman hadnya 80 kali. Fadribuhum thamanina jalda. Pukullah mereka sebanyak 80 kali. Untuk persaksian atau orang yang menuduh orang lain berzina, sementara dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Nah, ini persaksian yang paling berat. Kemudian ada persaksian bawahnya, yaitu persaksian tingkat pertengahan. Ini ada yang sifatnya wajib 2. Kalau kurang dari 2 nggak sah. Yaitu saksi nikah. Harus 2. Ya, 2 laki-laki ya. Atau 1 lelaki, 2 wanita. Kemudian yang kedua boleh 2. Ya. Boleh 2 dan ini muamalah secara umum. Muamalah secara umum. Yang ketiga, persaksian dalam urusan yang lebih ringan. Ini boleh 1. 1 orang cukup. Misalnya apa? Persaksian yang lebih ringan yang cuman boleh 1. Kalau di di zaman Nabi SAW yang pernah disebutkan dalam hadis, seperti keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kana an-nasu yatara'awnal hilal. Masyarakat ketika masuk tanggal 29 akhir bulan,
mereka berlomba-lomba cari hilal. Jadi pada keluar orang dia, orang pada keluar ke tanah lapang ya. Ya mungkin mirip seperti kita. Kalau di zaman kita kan orang ngabuburit dengan cara misalnya ke pantai terus lihat sunset ya. Jadi orang pada keluar untuk lihat itu. Tapi mereka keluar dalam rangka untuk mencari hilal. Ya tara annasu al-hilala. Orang pada berlomba-lomba untuk mencari hilal. Fara'aituhu, kata Ibnu Umar, aku berhasil melihatnya. Lalu aku laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW menerima laporan dari Ibnu Umar. Dan beliau perintahkan besok puasa. Padahal cuma sendirian. Di posisi ini Ibnu Umar sebagai apa? Saksi atas terbitnya hilal. Tayyib. Nah, transaksi utang masuk muamalah secara umum. Kita lanjutkan. Keberadaan saksi dalam rangka menguatkan ikatan kepercayaan terkait masalah harta dalam Islam. Ada beberapa cara untuk menguatkan ikatan kepercayaan terkait harta. Salah satunya saksi. Al-Qurtubi menuliskan, Al-amwalu katharallahu asbaba tawthiqiha likathrati jihati tahsiliha. Terkait harta, Allah menetapkan banyak penguat ikatan kepercayaan, tawthiq. Karena banyak cara mendapatkannya. Merata di masyarakat, wa umumul balwal biha wa takarraraha. Merata di masyarakat dan kejadiannya berulang di masyarakat. Maka Allah Ta'ala berikan penguat kadang dengan mencatat, kadang dengan saksi, kadang dengan adanya rahan barang gadai, kadang dengan adanya dhaman, ya, penjamin. Kadang dengan kafil. Tapi kalau kafil itu lebih kepada pribadi. Baik. Jadi pengaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muamalah masalah harta itu banyak agar meminimalisir terjadinya potensi sengketa. Ini prinsip penting. Karena sekali lagi ada banyak aturan, tujuannya adalah dalam rangka menekan jangan sampai ada potensi sengketa. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadirkan saksi dalam utang. Sebagian memahami ini wajib, namun jumhur ulama mengatakan bahwa ini sifatnya anjuran. Coba kita lihat footnote 5. Ini berbeda dengan akad jual beli. Sebagian ulama menegaskan bahwa menghadirkan saksi dalam jual beli hukumnya anjuran menurut ijma' ulama. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Wa ashhidu idza tabayatum." Hadirkanlah saksi ketika kalian transaksi jual beli. Al-Allamah Sulaiman Al-Jamal, ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan, "Wa sarful amri fil ayati anil wujub al-ijma' wa huwa amru irsyadin la thawaba fihi illa liman qasada bihil imtithal." Ulama sepakat perintah dalam ayat ini tidak dipahami sebagai perintah wajib, namun dipahami sebagai perintah yang berisi arahan. Sehingga hukum asalnya tidak ada nilai pahala kecuali jika dilakukan dengan niat, dengan maksud, maksudnya dengan niat untuk mengamalkan ayat. Dan Nabi SAW pernah melakukan akad jual beli tanpa saksi, berkali-kali. Berkali-kali tanpa saksi. Dilakukan oleh sahabat maupun Rasulullah SAW. Baik. Selanjutnya di sini kami sebutkan yang lebih tepat, keberadaan saksi dalam transaksi utang tidak wajib. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tidak wajibnya saksi dalam transaksi utang adalah ijma' ulama, sebagaimana keterangan Al-Jassas. Dalam tafsirnya beliau menyatakan, wala khilafa baina fuqaha'il amsar. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dari berbagai negeri bahwa perintah untuk mencatat utang, menghadirkan saksi, gadai, yang semuanya disebutkan dalam ayat sifatnya nadbun, anjuran.
wa irsyadun lana, dan bimbingan untuk kita, arahan untuk kita, dalam rangka untuk menjaga dan kebaikan, serta mengedepankan prinsip al-ihtiyat, kehati-hatian, dalam masalah utang dan urusan dunia. Wa anna syai'an minhu ghairu wajibin, dan semua itu hukumnya tidak wajib. Baik. Ini prinsip yang kedua, hadirkan saksi. Selanjutnya, yang ketiga, ada baiknya sediakan barang gadai. Untuk menjamin keamanan utang, dianjurkan untuk memberikan gadai. Merupakan satu kebiasaan di masyarakat, nilai barang gadai lebih besar daripada nilai utang. Tentang keberadaan gadai, Allah memberikan arahan, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kamu dalam perjalanan, dalam bermuamalah secara tidak tunai, dan bermuamalah secara tidak tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya utang itu diiringi dengan barang tanggungan yang dipegang oleh yang memberi utang. Sehingga berikan barang gadai. Dengan adanya gadai, tanggungan utang akan lebih ringan. Karena itulah Nabi SAW memberikan gadai, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang akan dibawakan di bawah ini. Baju beliau tergadaikan kepada Yahudi untuk jaminan utang 30 sok gandum. Dan tentu saja nilai baju besi lebih mahal dibandingkan 30 sok gandum. Kemana sudah kita bahas ini ya? Ketika kita menggali hikmah dari praktek utangnya Nabi SAW, 1 sok gandum. Kenapa kok sampai beliau utang 1 sok gandum? Atau 30 sok gandum? Keterangan Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW wafat, baju beliau tergadaikan kepada orang Yahudi dengan 30 sok gandum. Juga dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, tatkala Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah, beliau tidak meninggalkan warisan berupa 1 dinar, maupun 1 dirham, maupun budak laki, budak perempuan. Sementara beliau tinggalkan baju besinya tergadaikan kepada orang Yahudi untuk membeli 30 sok gandum yang beliau gunakan untuk bahan kebutuhan pokok beliau dan keluarganya. Masya Allah. Baik. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu utang, karena sekali lagi adalah pilihan terakhir dan beliau terpaksa untuk itu. Dan itu pun dikasih pengaman berupa baju besi. Dan Anda lakukan ini sebagai wujud untuk meyakinkan orang yang memberi utang. Saya jujur, saya utang tujuannya adalah dalam rangka untuk saya kembalikan. Bukan untuk dibawa lari, tidak mau bayar, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini pembahasan kita terkait adab utang piutang dalam Al-Quran, dan kita masih punya adab yang satu lagi, yaitu menghadirkan penjamin. Namun nanti akan kita gali juga. Di sini saya sebutkan dhamin ya. Nanti kita juga akan menggali tentang kafalah. Karena akad penjaminan ada dhamana, ada rihana, ada kafalah. Ini menggunakan barang gadai, sudah kita bahas. Nah, yang belum 2 ini, insya Allah akan kita kaji di pertemuan berikutnya, agar kita bisa lebih maksimal dalam melihat seperti apa akad dhamanah dan akad kafalah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School
di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini, anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya, kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi menghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, yang mene kok moro ki arep ngopo? Arep nagih utang lah. Ora percaya men to. Tak bayar. Ning aja saiki. Aku ade ra ndek tenan. Mora-moro nagih ae lho. Aku mau arep iki, Tro. Apa iki? Wes yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Tak bayar, Mas. Tak bayar, Mas. Langsung transisi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ustaz, ingin bertanya di luar tema. Bertanya tentang masalah sholat Jumat Ustaz. Masya Allah. Fadal. Begini Ustaz, kalau khotib berkhotbah di sholat Jumat Ustaz, lalu dia mengutip ayat-ayat Quran atau hadis Nabi SAW, itu apakah harus menyampaikan atau membacakan teks bahasa Arabnya Ustaz? Boleh nggak khotib itu saat berkhotbah langsung baca artinya saja, jadi nggak usah baca teks Arabnya? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, selama ini kan berkembang di masyarakat itu bahwa kalau sholat Jumat itu harus jamaahnya 40 orang. Nah sebenarnya aturan tentang itu yang benar bagaimana Ustaz? Apakah benar-benar harus 40 orang atau boleh kurang dari itu Ustaz? Ini saja pertanyaan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas yang pertama. Bolehkah khatib ketika dia menyebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW hanya dengan membaca artinya saja dan tidak membaca teks Arabnya?
Yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan bahasa Arab. Karena Al-Qur'an adalah Arabiyun. Al-Qur'an itu adalah kitab yang berbahasa Arab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda dengan menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui bersama. Dan ini tidak perlu bukti. Apa dalilnya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pakai bahasa Arab? Ya kita lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya apa? Bahasa Arab. Oh, barangkali beliau pernah bersabda dengan bahasa yang lain. Ya sekarang datangkan mana? Tidak ada selain bahasa Arab. Baik. Sehingga kalau kita mengatakan Allah berfirman, lalu kita membaca terjemahannya, maka jangan sampai tidak diberi pengantar ya. Jangan sampai tidak diberi pengantar. Artinya begini. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa." Ada nggak seperti itu dalam Quran? Kalimat seperti itu dalam Quran ada nggak? Nggak ada. Bunyi dalam Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sedangkan kalimat ini yang tadi kita ucapkan adalah terjemahan dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sehingga tolong bedakan dua ini ya. Bedakan antara teks Quran, bedakan dengan teks Quran dan terjemahannya. Teks Quran ini firman Allah. Sedangkan terjemahan Al-Quran itu adalah pemahaman kita ketika melihat firman Allah yang berbahasa Arab itu, kemudian kita alihkan ke bahasa yang lain. Sehingga ini adalah bahasa penerjemah. Bukan firman Allah. Yang firman Allah teks Al-Quran. Maka penting untuk diperhatikan dalam hal ini. Ketika kita mengatakan Allah berfirman, maka Anda tidak boleh atau kita tidak boleh langsung membaca terjemahannya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah sholat. Apakah Allah pernah berfirman seperti itu bunyinya? Ada? Di mana? Di Quran. Coba sebutkan. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu qimus shalah. Wa atuz zakah. Loh ini kan bahasa, bukan gini bunyinya. Bukan hai orang-orang beriman tegakkanlah sholat. Tapi ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Yang Anda sampaikan itu terjemahannya. Makanya dalam rangka untuk menjaga adab itu, pada saat kita menyampaikan ayat, lalu kita hanya membaca terjemahannya, maka sampaikan seperti ini ya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya. Sehingga apa yang kita sampaikan itu terjemahan. Arti dari firman Allah, bukan firman Allah. Sehingga dalam rangka untuk menjaga adab dalam menyampaikan firman Allah, karena kalau kita mengatakan Allah berfirman padahal itu bukan firman Allah, bahaya. Karena ini bisa masuk dalam apa? Kategori al-iftira, ya, mengada-ada. Sehingga kita sampaikan Allah berfirman yang artinya itu akan lebih aman. Demikian pula hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya. Tapi kalau Anda pakai kalimat umum, Nabi SAW mengajarkan agar kita membayar zakat, agar kita menegakkan sholat, agar kita. Itu tidak apa-apa, karena kalimatnya kan Nabi SAW mengajarkan. Dan memang itu bagian dari ajaran Nabi SAW. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, yang seperti ini diperhatikan oleh para ulama. Sampai para ulama itu mengingkari ketika ada khatib mengatakan seperti ini ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, kalimatnya kayak gini ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ya. Ada nggak firman Allah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ada nggak? Kita cari di Quran. Nggak ada, Pak. Kita nggak menjumpai Allah berfirman dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ada, ya, idza qara'tumul Qur'ana fasta'idz billah. Fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kalau kalian membaca Quran, maka fasta'idz billah. Adanya kalimat bukan a'udzubillah tapi fasta'idz billah. Baik. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari Al-Qur'an, dari setan, ya. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sehingga kalimatnya kalimat ajaran. Maka kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini tidak kita jumpai dalam Quran. Terus orang mengatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu, dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang khutbatul hajah, ketika Nabi SAW menyampaikan muqaddimah khutbatul hajah, beliau kan mengutip 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablik. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan itu Rasulullah SAW tidak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sampai mereka memperhatikan hal ini, karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan firman Allah. Karena itu begitu kita mengucapkan Allah berfirman, langsung teks ayatnya. Lu katanya kalau kita baca Quran, ucapkan ta'awud, betul. Tapi bedakan antara istidlal dengan tilawah. Bedakan antara istidlal dengan tilawah. Kalau tilawah, kita disyariatkan membaca ta'awud. Tapi kalau istidlal, kita tidak perlu membaca ta'awud. Tilawah itu membuka mushaf atau mengulang hafalan, niatnya untuk membaca Al-Quran. Kalau istidlal itu mengutip ayat Quran, tapi tujuannya dalam rangka untuk dijadikan sebagai dalil. Anda ketika membaca Al-Quran, ya, ini mushaf di depan kita. Kita buka, ya, kita buka. Pada saat kita membuka, apakah kita mengucapkan a'udzubillahi apakah kita mengucapkan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalik. Kita kan tidak mengatakan Allah berfirman. Ada nggak orang baca Quran sebelum dia baca mengucapkan Allah berfirman? Ada? Nggak ada ya? Tadarus misalnya, mupeng. A, B, C, keliling ya. A baca satu muka. Selesai, giliran B. B, Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. C, Allah berfirman. Nggak ada seperti itu. Tapi ketika dia buka mushaf, langsung dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, dan seterusnya. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan adab seperti ini, karena mengatakan Allah berfirman padahal itu bukan firman Allah, masuk di antara tindakan yang berbahaya. Wallahu a'lam. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah zakat mal itu boleh diberikan pada orang yang terlilit hutang riba? Mengingat orang ini memiliki suami yang cukup kaya raya, hanya saja suami itu kurang simpatik dengan kondisi istri tersebut yang mempunyai hutang riba. Hutang itu dia lakukan sebelum dia menikah dengan suami tersebut. Itu aja, Ustaz. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat mal diberikan kepada orang yang terlilit utang riba? Jawabannya boleh. Karena salah satu di antara yang berhak untuk dapat zakat adalah al-gharimun. Orang yang terlilit utang. Sehingga tidak masalah ketika zakat itu diberikan kepada al-gharimin, orang-orang yang terlilit utang. Kemudian bagaimana untuk kasus di mana posisi orang yang berutang ini adalah seorang wanita yang dia punya utang riba, tapi suaminya tidak mau melunasinya? Jawabannya memang itu bukan kewajiban suaminya. Utang itu dilakukan sebelum dia menikah dengan lelaki tersebut. Berarti ya tanggung jawab pribadinya. Maka yang bisa dia lakukan adalah ya meminta harta yang lebih dari suaminya dalam rangka untuk mencicil utangnya. Dan kalaupun suaminya nggak ngasih, ya dia tidak boleh untuk memaksa. Ya bisa dia lakukan misalnya dengan tadah tadah pemberian suami yang lebih, atau dia menerima zakat dalam rangka untuk menutupi utangnya. Karena ini bukan kewajiban suaminya untuk menutupi utang tersebut. Wallahu a'lam. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz, saya pernah bekerja di suatu perusahaan alat kesehatan. Dan saya baru mengetahui ternyata dalam proyek alat kesehatan PT yang saya pernah bekerja, apabila mengikuti tender, dia itu harus membayar sejumlah uang, beberapa persen dari jumlah total proyek kepada kepala dokter atau yang pemegang untuk proyek tersebut. Disebutkan sih katanya itu untuk uang komitmen. Jadi itu semua PT bisa masuk asalkan dia membayarkan uang komitmen gitu, Ustaz. Apakah gaji saya yang lalu halal? Kemudian sebelum saya keluar dari PT tersebut, saya memasukkan teman saya ke kantor tersebut. Apakah saya mendapatkan dosa dan bagaimana saya tidak berdosa? Anda bekerja di bagian apa? Saya bagian pembuat faktur, pajak faktur, kwitansi gitu-gitu. Berarti tidak berurusan dengan tender ya? Tidak, cuman kalau misalnya ada dokumen-dokumen disiapkan untuk ke rumah sakit swasta ataupun pemerintah, saya yang menyiapkan dokumen-dokumen. Baik. Kalau misalnya saya ditawarkan kembali sih di PT tersebut, apakah masih boleh Ustaz kerja di tempat tersebut? Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, bolehkah bekerja di sebuah perusahaan yang perusahaan itu melakukan maksiat? Kalau Anda tidak terlibat langsung dengan maksiat itu, hukumnya boleh bekerja di tempat tersebut dan kita tidak bertanggung jawab dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan hampir semua perusahaan melakukan maksiat yang gede-gede ya. Kalau kemudian tidak boleh bekerja di perusahaan yang melakukan maksiat, Masya Allah, bisa jadi ribuan bahkan jutaan karyawan pabrik yang ada di Bekasi, kemudian di mana lagi? Di Karawang, kemudian belum lagi yang ada di Banten, dan aneka tempat-tempat yang penuh pabrik. Yang di Jawa Timur juga banyak pabrik. Yang rata-rata semua pabrik itu pernah melakukan maksiat. Entah utang riba, atau punya deposito piutang riba, atau dia melakukan sogok, atau dia memberikan gratifikasi, suap, dan seterusnya. Rata-rata semua perusahaan itu punya maksiat. Kalau mutlak kerja di situ tidak boleh, maka banyak sekali orang yang dia harus keluar dari pekerjaan yang bermaksiat. Karena tidak ada perusahaan yang bermaksiat. Namun ya, kalau pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan ini berurusan dengan maksiat itu, nah dia harus pindah divisi. Dia harus minta pindah divisi. Misalnya Anda yang berurusan dengan yang berhubungan dengan klien ya. Nanti klien A tolong disangoni ini, dikasih amplop ini. Jadi posisi Anda sebagai ujung tombak untuk memberikan pengaruh agar nanti menang tender.
dengan cara sogok. Ya. Nah kalau seperti ini tidak boleh, karena jelas Anda berada di bagian titik maksiatnya. Tapi kalau di bagian produksi, kemudian di bagian penjualan, dan hal yang tidak ada kaitannya dengan maksiat, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz, apakah bukti transfer termasuk mencatat transaksi utang piutang? Baik. Apakah bukti transfer termasuk bentuk mencatat utang piutang? Jawabannya betul. Bukti transfer termasuk bagian dari pencatatan utang. Dan biasanya kan dalam transfer itu ada keterangan ya. Transfer senilai sekian juta. Ada keterangan untuk utang si A, deadline sampai tanggal sekian. Ada keterangan. Nah, keberadaan keterangan itu tercatat dalam struk bukti transfer sudah termasuk mencatat utang. Terus konsekuensinya apa kalau itu bagian dari mencatat utang? Kalau itu bagian dari mencatat utang, Anda niatkan dalam rangka untuk apa tadi? Untuk mengamalkan ayat. Sehingga kalau Anda transaksi, lalu Anda mencatat, dan niatnya dalam rangka mengamalkan firman Allah, maka sebagaimana keterangan salah satu ulama Syafi'iyah, ya, Al-Alama Al-Jamal, beliau mengatakan bahwasanya pada asalnya ini nggak ada nilai pahalanya illa biqasdil imtithal, kecuali kalau ada niat dalam rangka untuk mengamalkan ayat. Jadi kalau ada transaksi yang di situ sudah ada bukti transfer, struk dan seterusnya tercatat dengan baik, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashidu idza tabayatum, hadirkanlah saksi ketika kalian transaksi, ketika kalian melakukan jual beli, termasuk juga ketika utang piutang. Niatkan dalam rangka mengamalkan ayat, insya Allah ada nilai pahalanya. Dan kalau tidak ada niat mengamalkan ayat, ya seperti muamalah muslim dengan kafir, nggak ada niat untuk mengamalkan sama sekali, nggak ada nilai pahalanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jika A dan B melakukan kerjasama, kemudian A yang memberikan modal kepada B sebesar di atas 100 juta. B yang mengelola usaha tersebut, dan B akan memberikan keuntungan setiap bulan. Keuntungan ditransfer oleh B hanya 3 bulan pertama. Setelah itu, sampai detik ini tidak pernah transfer lagi. Sudah dicari ke tempat usaha B, tempat usaha tersebut sudah tutup. Dan si B pun raib entah kemana. Apakah ini si B termasuk orang yang tidak membayar hutang, Ustaz? Baik, dulu akadnya mudharabah. Iya. Sudah transfer 3 bulan ya? Iya, Baik. transfer keuntungan, Ustaz. Setelah itu nggak ada lagi, Ustaz. Baik. Ya itu aja, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang perlu dipahami, apabila akadnya adalah akad utang piutang, maka di situ tidak ada bagi hasil. Dan jika Anda sampaikan bahwasanya di sini ada bagi hasil, berarti akadnya bukan akad utang, tapi akadnya adalah akad mudharabah. Sudah? Nah, kalau dalam akad mudharabah ada bagi hasil, tapi ketika terjadi resiko, maka yang menanggung resiko adalah pihak yang memberi modal, pihak pemodal. Selanjutnya, bagaimana untuk kasus yang tadi disampaikan? A memberikan modal kepada B, lalu B ngasih keuntungan tiap bulan selama 3 bulan. Dugaan besar saya ya, B dari awal sudah punya niat nggak benar. Sehingga pada saat dia menerima 100 juta lebih itu, dia langsung sisihkan. Misalnya 20 juta. Sudah? Sisihkan 20 juta. Ini nggak boleh dipakai. 20 juta yang sebenarnya itu adalah uang A, ditransfer ke A. Tiap bulan. Ya. 7 juta, 7 juta, 7 juta. Tiap bulan ya. Jadi balik 21 juta. Sudah? Dia masih menerima senilai
di atas 80 juta. Ya. Mungkin kalau dipakai untuk unit usaha, nilainya nggak segede itu. Lalu masih ada sisa, kemudian dia ngilang. Kalau demikian realitanya, maka posisi B pengkhianat dari awal. Dan orang yang tidak amanah, dia ya berhak untuk mendapatkan hukuman, sehingga dana itu menjadi tanggung jawab B harus mengembalikan utuh. Baik. Lain halnya kalau yang kedua, usaha itu memang ada, B jujur, dia membuat usaha. Tapi biaya real hanya senilai 50 juta. Sementara dia minta modal kepada Anda, kepada A, senilai 100 juta lebih. Maka B terlarang untuk memanfaatkan kelebihan dari 50 juta. Dan itu cukup banyak ya. Anda tolong hati-hati. Jangan mudah terpengaruh dengan tawaran bisnis yang kelihatannya viral. Kemudian bisa cepat memberikan bagi hasil. Cara para pemain itu adalah begitu modal diberikan ya, untuk membeli satu unit usaha, mereka sudah bekerja sama dengan para buzzer. Tolong nanti kalian pesan lewat Gojek. Ya betul, ada banyak Gojek, ada banyak Grab yang pesan sampai ngantri foto, gitu kan? Nah, ini laris. Dan itu sudah disediakan biayanya. Sehingga kalau misalnya 100 juta, yang 50 juta dipakai untuk itu. Dan dipakai untuk pengembalian. Jadi tiap bulan pertama langsung bisa dikembalikan. Bulan kedua bisa dikembalikan. Pakai uang itu, bukan uang hasil keuntungan. Nah, model bisnis bodong seperti ini, yang nggak real seperti ini, tolong diwaspadai, dan itu cukup semarak di masyarakat. Dia masih save sekian puluh juta. Dan nanti ketika bisnisnya sudah bangkrut, sudah nggak ada bagi hasil lagi, kemudian unit usahanya udah tutup, sudah. Kemudian dia ganti PT, dia ganti nama yang lain. Perusahaannya sudah ganti. Itu umum jamaah. Sehingga mohon untuk hati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan seperti ini. Baik, kami lebih sarankan, lihat ada orang yang punya unit usaha real, sudah jalan, ya. Kemudian kalau Anda ingin mengembangkan dana yang nganggur, tawarkan kepadanya, mau nggak saya beli modal? Saya kasih modal. Dan biar usahamu lebih berkembang. Nah, itu yang mungkin. Sehingga ada unit usaha real yang dikerjakan. Tapi kalau sebatas seperti tadi, sebaiknya jangan dilakukan. Dan kesimpulannya untuk kasus yang Ibu sampaikan, B bertanggung jawab untuk mengembalikan, karena ya, dugaan kami ada indikator B ini memang menipu dari awal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Hayakallah. Ustaz, Anda yang kemarin bertanya tentang monetasi itu, Ustaz. Nah, dari penjelasan Ustaz, Anda sadar bahwa itu penghasilan yang subhat, Ustaz. Dan Anda nggak menarik, Ustaz. Jadi sekarang monetasi itu kalau udah sampai jumlah tertentu, otomatis masuk ke rekening kita gitu. Nah, lalu boleh nggak Anda manfaatkan uang ini untuk kegiatan sosial, Ustaz? Seperti membayar BPJS gitu, Ustaz. Jazakumullah khairan. BPJS untuk Bapak, keluarga Bapak? Iya. Baik. Iya, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertama, kalau itu bisa dinonaktifkan sehingga Anda sudah monetize dan kemudian menghasilkan uang syubhat tadi ya, yang kita tidak bisa pastikan ini halal ataukah haram, dan di YouTube ya dominan kurang baik, maka kalau bisa Anda matikan, Anda nonaktifkan nonaktifkan iklan di YouTube itu, ya dinonaktifkan AdSense-nya, iklannya tetap ada, sehingga nanti tidak menjadi iklan yang Anda setujui, tapi murni dari satu pihak di YouTube, insya Allah tidak masalah. Saya ulang ya, Anda nonaktifkan, itu pilihan yang terbaik. Bukan insya Allah tidak masalah, tapi harus seperti itu. Jadi nonaktifkan, biar Anda tidak terlibat dalam kerjasama iklan itu. Tapi kalau nggak bisa dinonaktifkan, Pak, akunnya sudah nggak bisa dinonaktifkan AdSense-nya. Jadi karena sudah sepakat AdSense, ya terus sih. Seterusnya akan seperti itu.
dan uang langsung masuk otomatis di rekening Anda. Kalau demikian yang terjadi, sehingga Anda tidak bisa menghindarinya, maka silakan Anda ambil dana itu dan Anda salurkan untuk kegiatan sosial kaum muslimin. Bolehkah dipakai untuk bayar BPJS? Kalau dipakai untuk bayar BPJS, Anda akan mendapatkan manfaat dari situ. Karena BPJS ini adalah kewajiban pribadi masing-masing warga negara yang sudah terdaftar dan dia mendapatkan jaminan dari negara. Maka kalau itu digunakan uang syubhat, berarti uang syubhat itu manfaatnya kembali kepada kita. Dan kami tidak memberikan rekomendasi untuk ini, tapi Anda buang sudah. Jangan digandoli gitu ya. Digandoli itu bahasa Indonesianya apa? Jangan ditahan. Jangan kembali kepada kepentingan pribadi. Jadi Anda ngasih pilihan untuk bayar BPJS itu kemungkinan masih sayang kalau ini dilepas. Makanya sudah lepas saja. Kalau yakin ini syubhat, ini nggak baik, dah lepas. Dan sudah jangan berharap apapun dari dana itu. Semoga Allah kasih ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.